Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wijianse dari SDIT Jumapolo. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan aksi nyata yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Pendidikan di Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam memberikan pelayanan pendidikan dan juga memajukan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendiri sekolah di Indonesia. Pendidikan pertama yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah sekolah taman siswa. Dalam proses pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara memberikan beberapa contoh. Dalam proses pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengajarkan 3 asas kepemimpinan. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yaitu sebagai seorang pemimpin kita harus bisa memberikan contoh kepada orang lain. Misalnya kita sebagai seorang guru, maka kita harus memberikan contoh yang baik untuk peserta didik kita. Yang kedua, ing madya mangun karso, artinya sebagai seorang pemimpin kita harus bisa bekerja bersama-sama dengan masyarakat atau dengan anak buah kita agar bisa melaksanakan kegiatan dengan lebih bersemangat. Kemudian yang ketiga, tuturi handayani, artinya apa? Menjadi seorang pemimpin kita juga harus bisa memberikan kesempatan kepada bawahan kita atau siswa kita untuk memberikan ide yang kreatif. Ketika mereka sudah bisa memberikan ide yang kreatif, maka kita bisa memberikan motivasi, semangat, dorongan agar siswa kita tersebut bisa mencapai tujuan dari cita-cita atau keinginan mereka. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan adanya sistem among. Artinya apa? Artinya sebagai seorang guru kita hendaknya tetap menjaga, mengajari, dan mendampingi serta mendidik anak didik kita dengan landasan kasih sayang. Di mana dalam proses pendidikan yang ideal, seharusnya seorang guru bisa memberikan sikap yang ramah, lemah lembut, dan juga sikap yang membimbing kepada peserta didik agar mereka bisa berkembang sesuai dengan kodrat mereka. Prinsip yang ketiga yaitu tripusat pendidikan yang mewarnai keberhasilan peserta didik. Yang pertama adalah keluarga, di mana latar belakang keluarga sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan peserta didik dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, faktor sekolah, di mana guru dan sekolah serta teman-teman sekelas itu bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat, di mana masyarakat ini mempunyai andil yang besar juga, di mana latar belakang geografis siswa atau peserta didik ini juga bisa memberikan karakter yang berbeda dengan peserta didik lain. Sebagai contoh, peserta didik yang berasal dari daerah pegunungan akan mempunyai sifat yang berbeda dengan seorang peserta didik yang berasal dari daerah pantai. Nah, sebagai seorang guru yang baik, hendaknya kita bisa memahami perbedaan sikap serta karakter dari kedua peserta didik tersebut. Kemudian yang keempat, Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan tentang asas-asas dalam pendidikan. Yang pertama itu asas kemerdekaan,
di mana peserta didik itu bebas atau merdeka dalam mengeluarkan pendapat, ide, ataupun keinginan-keinginan mereka, apa yang ingin mereka dapatkan dari proses pembelajaran dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengembalikan peserta didik ini ke kodrat alamnya. Nah, kita harus bisa mencari kelebihan dari peserta didik kita. Nah, semua peserta didik tentu saja memiliki ciri-ciri tertentu dan juga bakat-bakat tertentu yang tidak akan sama antar satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Tetapi sebagai seorang pendidik yang baik, hendaknya kita bisa menemukan bakat minat dari peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, asas kebudayaan. Asas kebudayaan ini adalah termasuk ke dalam pendekatan misalnya sebagai penunjang dari pendidikan, berarti kita bisa memakai asas kebudayaan atau juga lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian yang berikutnya ini ada asas kebangsaan. Kita juga harus menanamkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik kita. Kemudian yang terakhir ini asas kemanusiaan, di mana dalam asas kemanusiaan peserta didik kita pantau dan juga kita ajari bagaimana mereka bisa mempunyai rasa kemanusiaan dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari implementasi kurikulum merdeka yaitu hendaknya kita sebagai pendidik mengembalikan fitrah pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu mengajarkan kembali asas-asas pendidikan yang sudah lama kita tinggalkan dan juga membimbing anak didik kita sesuai bakat, kemampuan, dan juga keinginan mereka. Di mana harapannya semua anak ini bisa berkembang dengan baik sesuai dengan bakat masing-masing, dan diharapkan semua anak bisa berprestasi sesuai dengan bakat alami yang mereka miliki. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka lebih bahagia ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Demikianlah tadi pemaparan tentang aksi nyata topik 1 mengenai kurikulum merdeka. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon saran, kritik, serta masukan dari rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan